Kesehatan reproduksi. Topik 1. Alat dan fungsi reproduksi. Apakah fungsi reproduksi? Reproduksi merupakan kemampuan seseorang dalam memiliki keturunan sebagai bagian dari upaya pelestarian kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk tujuan mulia itulah manusia diberi alat-alat reproduksi. Bagaimanakah alat dan fungsi reproduksi pada pria? Gambar berikut ini merupakan gambar penampang melintang alat reproduksi pria. Skrotum, kantong buah pelir. Sementara itu, alat reproduksi bagian dalam terdiri atas sepasang buah pelir atau testis, saluran reproduksi atau vas deferens, kelenjar kelamin, dan saluran kemih penis, uretra penis. Uretra penis merupakan saluran kemih sekaligus saluran ejakulasi berupa muara terusan dari saluran reproduksi atau vas deferens, kandung kemih atau vesika urinaria, dan kandung mani atau vesika seminalis. Pertemuan muara saluran tersebut tepat pada sekitar daerah kelenjar prostrat. Buah pelir atau biji kemaluan ini berfungsi menghasilkan sel kelamin pria atau sperma dan hormon testosteron. Kelenjar kelamin menghasilkan getah kelamin. Sperma dan getah kelamin itulah yang dinamakan air mani, yang disimpan dalam kantong mani dan dipancarkan keluar melalui uretra penis atau saluran kemih di penis. Bagaimanakah alat dan fungsi reproduksi pada wanita? Gambar berikut merupakan penampang melintang alat reproduksi wanita. Alat dan fungsi reproduksi wanita juga terdiri atas bagian dalam dan luar. Alat reproduksi bagian luar terdiri atas celah luar atau vulva, sepasang bibir besar atau labium mayora, dan bibir kecil labium minora yang terdapat di sebelah kanan kiri vulva. Di sebelah dalam vulva terdapat kelentit atau klitoris, semacam penis pada pria yang tumbuh mengecil tapi sangat peka karena penuh urat saraf. Vulva ini bermuara dua saluran, yaitu saluran kemih dan liang sanggama atau vagina. Di dalam vagina, tepatnya di mulut vagina, terdapat selaput darah atau hymen. Sementara itu, alat reproduksi bagian dalam terdiri atas sepasang indung telur atau ovarium, sepasang saluran reproduksi atau tuba Fallopi, dan rahim atau uterus. Di dalam ovarium terdapat gelombang folikal penghasil sel telur atau ovum. Setiap bulan, salah satu atau kadang lebih ovum akan masak dan diovulasikan keluar menuju tuba Fallopi. Buah dada juga disebut alat reproduksi karena disiapkan untuk menyusui bayi yang dilahirkan. Keseluruhan alat reproduksi termasuk buah dada dan daerah-daerah sekitarnya sangat sensitif serta mudah terangsang. Ada yang menyebut bagian-bagian ini sebagai daerah erotis. Bagaimana
Bagaimana proses kehamilan pada wanita? Remaja putri yang telah menstruasi berarti sudah mampu reproduksi. Pada saat sanggama, laki-laki memasukkan sperma ke saluran reproduksi wanita melalui rahim terus ke tuba fallopi. Jika dalam tuba fallopi ada ovum, sebuah spermatozoa akan bergabung dengan ovum tersebut dan terjadilah pembuahan membentuk zigot satu sel. Zigot akan berjalan ke arah rahim sambil membelah terus-menerus. Setiba di rahim kurang lebih 1 minggu, ovum akan membenamkan diri ke bawah permukaan rahim bagian atas. Selanjutnya, pembelahan diri dan pertumbuhan ovum berkelanjutan dengan terbentuknya embrio atau bakal fetus atau janin yang akhirnya tumbuh menjadi fetus atau janin lengkap. Janin ini dihubungkan dengan saluran plasenta di rahim dinding atas. Janin itu akan terus tumbuh dan berkembang. Menginjak usia kandungan sekitar 9 bulan 10 hari, bayi siap lahir. Topik 2. Pacaran dan sanggama. Apakah pacaran itu? Pacaran adalah persahabatan pria dengan wanita yang didasari rasa cinta yang berkelanjutan sampai ingin menjalin hubungan suami istri. Bagaimanakah pacaran yang aman dan sehat? Dari sisi agama, pacaran yang aman dan sehat adalah pacaran yang tidak melanggar kaidah agama, yakni tak melakukan kegiatan yang menimbulkan syahwat atau keinginan melakukan sanggama. Dari sudut kehidupan remaja, pacaran yang aman dan sehat adalah pacaran yang tidak menimbulkan kerugian saat ini dan masa depan remaja, termasuk hamil di luar nikah dan tertular penyakit. Untuk itu, pacaran paling buruk pun masih bisa ditoleransi asalkan tidak melakukan sanggama. Bagaimana sikap remaja laki-laki dan perempuan bila mana berpacaran? Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, disarankan agar para remaja, khususnya remaja putri, menjaga jangan sampai terlena. Bersikaplah keras pada pacar jika ia mulai merangsang daerah erotis. Dianjurkan juga menghindari berpergian ke tempat yang gelap dan terpisah. Keperawanan dalam arti selaput perawan atau hymen yang terletak di mulut vagina yang masih utuh. Dari segi kesehatan reproduksi sebenarnya tidak terlalu penting. Namun dalam masyarakat, kata keperawanan merupakan tanda kesucian wanita yang kadang tidak adil dengan pria. Jadi keperawanan wajib dijaga untuk kesejahteraan kehidupan keluarga kelak. Wajar jika remaja perempuan harus lebih berhati-hati dalam berpacaran. Sementara itu, remaja laki-laki seharusnya menjaga kesucian pacarnya. Pacaran menjadi salah besar apabila tujuannya hanya sebagai pemuas nafsu syahwat atau sekedar gagah-gagahan untuk menyombongkan diri. Terkadang, remaja laki-laki melakukan sanggama sekadar untuk menunjukkan kelaki-lakiannya.
Apakah sanggama itu? Sanggama adalah hubungan seksual atau kadang hanya disebut seks. Ada juga yang menyebut penetrasi atau penembusan. Sanggama merupakan kegiatan terpuji yang hanya boleh dilakukan sepasang suami istri yang sah yang saling mencintai untuk melanjutkan keturunan. Tujuannya jelas, yakni melestarikan manusia di bumi ini. Maka dari itu, Allah memberikan kenikmatan bagi mereka yang melakukan sanggama untuk tujuan tersebut. Sanggama menjadi kehilangan arti mulia, kemudian berubah menjadi dosa jika dilakukan hanya untuk mencari kenikmatan sesaat. Terlebih-lebih jika perbuatan itu tidak disertai rasa cinta di antara keduanya. Sanggama dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam vagina wanita. Proses penetrasi atau penembusan ini menjadi mudah dan dinikmati kedua pihak apabila sebelumnya para pelaku saling merangsang daerah erotis atau alat reproduksi dan sekitarnya, buah dada wanita dan bagian badan lain. Tindakan ini akan membuat penis menjadi sangat tegang dan mengeluarkan cairan, sedangkan vagina menjadi membuka dan basah. Seperti dijelaskan sebelumnya, sanggama menjadi jauh lebih nikmat bila didasari atas rasa cinta di antara keduanya. Ketika pertama kali melakukan sanggama, wanita akan mengalami rasa sakit. Ini karena selaput darah yang ada di mulut vagina robek saat penis dimasukkan. Perlu untuk diketahui, selain sanggama normal, yakni masuknya penis ke dalam vagina, ada pula sanggama tidak normal. Termasuk sanggama oral atau penis dimasukkan ke dalam mulut dan sanggama anal atau penis dimasukkan ke dalam dubur. Kedua cara sanggama ini selain menyalahi fitrah manusia, juga sangat berbahaya karena lebih mudah menularkan berbagai penyakit, khususnya penyakit menular seksual atau PMS. Dua orang lelaki memiliki kelainan seks sering melakukan sanggama tidak normal tersebut. Tidak hanya kaum pria, wanita juga bisa melakukan pacaran tidak normal. Mereka kadang melakukannya dengan saling merangsang alat reproduksi masing-masing untuk kepuasan bersama. Kegiatan-kegiatan tersebut jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Bagaimana kondom dapat mencegah kehamilan? Penggunaan kondom harus dipandang secara arif. Kondom hanyalah suatu alat untuk tujuan tertentu. Salah satu fungsinya adalah mencegah bersatunya sperma dengan sel telur saat persenggamaan untuk kepentingan pengaturan kehamilan bagi kesejahteraan keluarga. Jika salah satu sedang menderita sakit, misalnya penyakit hubungan seksual, hepatitis, atau AIDS, penggunaan kondom di antara suami istri sangat dianjurkan agar penyakit yang diderita salah satu dari mereka tidak menular kepada yang lain. Bagaimana tindakan remaja agar tidak terjerumus dalam dosa sanggama? Tindakan remaja yang paling penting ialah
sikap keras dan pengendalian diri yang teguh untuk menjaga perilaku dari resiko-resiko yang bisa merusak masa depan. Yang perlu dicamkan benar-benar oleh para remaja adalah sanggama sebelum nikah merupakan perbuatan zina dan berdosa besar. Untuk tidak mendekati zina sanggama, apalagi sampai melakukan sanggama, jangan pacaran terlalu bebas yang bisa berakibat hamil di luar nikah. Pengendalian diri ini harus dilakukan berdua. Jika salah satu pihak, seringkali remaja laki-laki, agak lupa diri, pihak yang lain, terutama remaja putri, harus mampu mengingatkan kalau perlu secara keras dan tegas menolaknya.